Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Dian Rifiyati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailin Reza Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 2121160. Saya berasal dari kelas ilmu pendidikan A. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang pemikiran tokoh pendidikan di Indonesia untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu pendidikan. Selamat menonton. Baik, di sini saya mengambil salah satu tokoh Indonesia yang berpengaruh dalam dunia pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi beliau. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Soewardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Raden Mas Soewardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di Sekolah Dasar Belanda dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Dokter Bumi Putra. Tapi karena sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa beliau selesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Setiotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Tahja Timur, dan Poisara. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi para pembacanya. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satu konsep dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah momong, among, dan ngemong. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Jawa, mempunyai makna seseorang yang bertugas ngemong dan jiwanya penuh pengabdian. Sistem among merupakan suatu cara mendidik yang diterapkan dengan maksud mewajibkan kodrat alam anak-anak didiknya. Cara mendidik yang harus diterapkan adalah memberi tuntunan dan menyokong anak-anak tumbuh dan berkembang atas kodratnya sendiri, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan di Taman Siswa, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matio mangun karsa, dan tutwuri handayani. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulodo. Di depan menjadi panutan, artinya seorang guru, pengajar, atau pemimpin harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya saat ia berada di depan. Yang kedua, ing matio mangun karsa. Di tengah berbuat karsa. Karsa secara leksikal didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong kehendak, memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Yang ketiga yaitu tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Guru harus memberi dorongan kepada siswanya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Selanjutnya yaitu teori trikon ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kontinu.
Continue artinya dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Teori kebudayaan itu dilaksanakan dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal, melakukan upacara-upacara adat, mementaskan keseruan daerah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konvergen. Konvergen artinya dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kita harus memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dalam memadukan itu, konvergensi dilakukan dengan memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila, dan pemaduannya harus secara alami dan tidak dipaksa. Yang ketiga yaitu konsentris. Konsentris artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia, dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran trilogi Ki Hajar Dewantara. Pahlawan dan sebagai pendidik asli Indonesia, Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.